Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi fisabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Hasan As-Sajili, pendiri Thariqat Sajaliyah, memandang dunia ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah pandangan beliau? Beliau memandang dunia ini adalah bahrun. Bahrun ini artinya lautan. Kalau kita berbicara lautan, siapa yang ingin selamat di tengah lautan? Berarti dia kudu bisa yang namanya memiliki kendaraan agar dia bisa selamat di atas lautan. Oh, bagaimana kalau saya bisa berenang? Anda bisa berenang, namun kalau berjam-jam ada di tengah lautan, boleh jadi Anda akan kelelahan. Aku punya ban agar aku bisa berenang. Iya, boleh jadi Anda punya ban, tapi bagaimana ketika gelombang yang sangat tinggi? Anda akan dihempas oleh gelombang yang sangat tinggi. Lalu bagaimana agar kita bisa selamat di tengah-tengah lautan ini? Kita kudu punya kapal. Kapal apa? Karena ini adalah kehidupan dunia, maka mari kita sama-sama naik ke kapal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapal Nabi Muhammad bukan kapal yang sembarangan. Kapal Nabi Muhammad bukan kapal yang kecek-kecek, tapi kapal yang istimewa plus luar biasa. Namun, untuk masuk di dalam kapal Nabi Muhammad nggak sembarangan, bro. Nggak sembarangan, brother. Ada syaratnya. Jangan aja kita mau naik kapal Nabi Muhammad. Orang kita mau naik pesawat aja, itu ada persyaratan. Syarat pertama kudu punya tiket. Syarat yang kedua, agar kita bisa check-in, kita harus mengajukan namanya KTP. Tanda pengenal. Apalagi persyaratan, nah kondisi saat ini kita kudu punya swab antigen. Baru kita bisa terbang ikut pesawat itu. Ada persyaratan. Lalu bagaimana dengan kita ingin mengikuti kapal Nabi Muhammad? Maka kita pun ada persyaratan tertentu. Syaratnya yang pertama, kita kudu tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya Tuhan yang berhak, yang wajib disembah hanya Allah Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang pertama, kita kudu tauhid. Syarat yang kedua, kita kudu ikutin aturan Sayyidina Muhammad. Kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu pemurah, dia suka menolong, maka setidaknya dari sekian kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal ada satu yang kita ikutin. Contoh, misalkan kita ini kan orang-orang yang tidak suka kepada orang yang pelit, ya kan? Bahkan orang pelit pun tidak suka dipelitin. Orang pelit nggak suka dipelitin. Artinya kita kudu bermurah hati, kudu bisa berdermawan. Untuk apa? Untuk mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan diri kita agar banyak-banyak melakukan sesuatu yang baik, misalkan melakukan pekerjaan mengawalinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita itu ma'amba ila Rasulullah. Niat kita itu agar kita masuk ikut serta di kapalnya Rasulullah. Karena apa? Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Selesai mengerjakan pekerjaan, kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Lalu saat kita terkejut, kita mengucapkan istighfar. Memohon ampunan kepada Allah. Apalagi ketika kita memandang sesuatu yang takjub, yang luar biasa, dahsyat, mengucapkan kalimat dari lisan kita yang keluar, kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, kalimat tasbih yang keluar dari mulut kita. Begitu kita melihat sesuatu yang nampak keindahan-keindahan luar biasa, maka keluarlah dari mulut kita, dari lisan kita,
adalah Masya Allah. Maka tidak ada konektivitas kehidupan kita yang tidak satupun kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mahabbah hati kita hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita pengen ikut kapal Nabi Muhammad, banyak-banyak bertaubat. Ya, banyak-banyak bertaubat. Taubatnya dengan apa? Cara sholat ataupun banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, syarat yang keempat adalah apa? Teruslah berbuat. Teruslah melakukan sesuatu yang baik. Ingat, jangan banyak-banyak ngutuk gelapnya malam sehingga kita lupa menyalakan lilin. Lebih baik melakukan sesuatu, lakukanlah yang terbaik. Berbuatlah yang baik, yakin dan percaya. Kita semua akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang baik. Itu sebabnya fastabiqul khairat menjadi prinsip hidup kita. Apapun profesi kita, apapun kerjaan kita, niat kita untuk menabung agar kita bisa membeli tiket untuk masuk ke kapal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin masuk ikut serta di dalam kapalnya Nabi Muhammad, maka keselamatan insya Allah sudah menjadi priority, menjadi keselamatan itu sendiri menjadi sebuah jaminan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya karena kita sadar diri kita ini terbanyak dosa kita, salah kita, maka kita harus ikut kepada orang yang telah dipuji oleh orang yang telah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari menabung untuk membeli tiket masuk kepada kapalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.